Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kita ketemu lagi pada tahun pelajaran 2020-2021. Saya ucapkan selamat atas naiknya kalian semua di kelas 8 yang tentunya menjadi setingkat lebih dewasa dibandingkan ketika kalian duduk di bangku kelas 7. Untuk pelaksanaan pembelajaran kali ini masih harus dilaksanakan dalam jaringan atau daring mengingat situasi pandemi. Dan berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kalian semua agar bisa kembali bersama-sama lagi untuk belajar di sekolah. Ya. Untuk selanjutnya, ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain KKN, juga materi pembelajaran kelas 8. Kriteria ketuntasan minimal PPKN kelas 8 adalah 74. Sedangkan materi pembelajaran semester 1 di sini ada 3 bab. Yang pertama masuk pada bab 1 yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini ya. Kemudian yang kedua masuk pada bab 2 kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga masuk pada bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan nasional. Ini kita memasuki bab 1 kedudukan dan fungsi Pancasila. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama di sini ya. Siswa diharapkan mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Kemudian, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Berikutnya, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Peta konsep untuk mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini yang pertama, kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Kita masuk pada materi yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Maksudnya adalah bahwa pemerintah di dalam menjalankan pemerintahannya di sini berpedoman atau berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua di sini para pendiri negara Indonesia atau yang sering disebut dengan istilah The Founding Fathers telah menyadari pentingnya suatu dasar negara
Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara Indonesia, di sini antara lain Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masing-masing menyampaikan gagasannya. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, kemudian Mr. Supomo pada tanggal 30 Mei, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ini kalian bisa mengingat kembali materi kelas 7 semester 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Berikut yang ketiga, penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang akhir BPU PKI. Nah, kemudian menyebut usulannya tadi atau 5 dasar yang dikemukakannya tadi dengan istilah Pancasila. Yang selanjutnya setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Kemudian berbagai usulan dasar negara yang telah dikemukakan oleh 3 tokoh tadi akhirnya diolah lagi oleh Panitia 9 yang merupakan bentukan BPU PKI. Jadi usulan dari ketiga tokoh founding fathers perumus dasar negara tadi, usulannya kemudian diolah lagi oleh Panitia 9. Kenapa disebut Panitia 9? Karena berjumlah 9 orang. Ya, kalian bisa ingat kembali siapa-siapa Panitia 9 itu sudah pernah dipelajari di kelas 7 semester 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Berikutnya yang keempat, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Dasar, ya. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kalian bisa buka UUD yang kalian miliki pada bagian pembukaan alinea keempat. Di situ ada kalimat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, penempatan Pancasila dalam pembukaan UUD tahun 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya,
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis piramida. Artinya adalah ini ya, hierarkis piramidal. Artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan saling menjiwai satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan. Ini tadi yang disebut dengan hierarkis piramidal ya. Jadi tersusun secara berurutan hierarki ya. Kemudian berbentuk kerucut atau piramida, dan setiap silanya itu saling menjiwai, saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Demikian materi untuk pertemuan kali ini tentang Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya kalian semua jelas ya anak-anakku. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian di sini bisa melakukan aktivitas 1.1 atau aktivitas pada bab 1 untuk tugas yang pertama. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? 2. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Dan yang ketiga, siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? Ya, untuk jawaban di sini tulis di buku tugas untuk dipelajari. Ya. Saya cukup jelas ya anak-anakku. Ya. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kali ini, tentunya kalian bisa sambil mengingat untuk persiapan materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini untuk persiapan minggu depan. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan anak-anakku. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.